Oke, lanjut ya. Jadi teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya dengan dua pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor yang berubah, yaitu apa? Tenaga kerja, ya, karena kaitannya dengan faktor produksi yang lainnya, modal, tanah, dan teknologi itu tidak bisa mudah untuk diubah-ubah ya. Nah, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Apa itu maksudnya? Hukum hasil lebih ya. Jadi marginal produksi tadi yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, tenaga kerja, terus-menerus ditambah sebanyak satu unit, awalnya produksi total akan semakin banyak. Jadi produksinya semakin banyak, semakin produktif, semakin cepat. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, tenaga kerjanya banyak ya, bahkan sampai berhamburan atau pemborosan. Maka produksi tambahan tadi akan semakin berkurang atau malah mencapai negatif. Beberapa sudah jam 11 siang udah istirahat siang, udah ada yang keluar cari makan, udah ada yang pulang ya. Karena apa? Target produksinya sudah selesai. Itu artinya pemborosan ya. Jadi pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat. Totalnya ya, produksi total bukan marginal. Dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun gitu. Dengan demikian, pada hakikatnya hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja, ya, hubungan antara jumlah yang diproduksi dengan jumlah karyawannya dapat dibedakan menjadi tiga, ya, ada tiga istilah teman-teman. Ada produksi total, produksi rata-rata, dan juga produksi marginal. Kemarin kita konsumsi hanya dua ya, utility total dengan utility marginal gitu ya kemarin. Nah, sekarang ada tiga di produksi, ada produksi rata-rata. Jadi total adalah semuanya ya, ditambah, ditambah, ditambah. Kemudian produksi rata-rata itu adalah seluruh seluruh produksinya dibagi jumlah karyawannya. Ini atau disebut dengan L, labor. Labor itu karyawan tadi. Ya, dan produksi marginal itu adalah setiap tambahan produksi, setiap tambahan produksi di saat karyawannya juga bertambah satu seperti itu. Ya, teman-teman. Ini contohnya ada di tabel. Jadi hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Perhatikan di sini ada 6 kolom, ya. Tanahnya tetap tanah ya, 1 hektar. Ya. Nah, di sini ada tenaga kerja. Ya, tabel kolom yang ketiga adalah total produksi. Yang keempat adalah marginal produksi. Nah, yang paling tabel kolom yang kelima ini adalah rata-rata. Rata-rata. Jadi totalnya dibagi orangnya. Nah, jadi ada 3 tahap tadi ya. Nah, nih ada 3 tahap. Menyatakan hubungan tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ini ya keterangannya di kolom paling kanan. Ya. Oke, jadi per penjelasannya ya, total produksi. Jadi kalau yang kerja 1 orang cuma 150. Kalau yang kerja 2 orang itu bukan hanya 2 kali lipat atau 300, tapi lebih produktif jadi 400 ya. 3 orang bukan hanya 800, tapi menjadi 810 dan seterusnya. Jadi ditambah terus pekerjanya ya. Nah, selisih dari setiap penambahan total produksi di sini ini disebut dengan produksi marginal ya. Tambahannya 150, 250, 400. Wah, tinggi sekali. Ditambah satu lagi, 4 orang. Tambahannya bukan hanya yang kita harapkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, enggak, tapi malah turun.
tambahannya bukan 400 ya, tapi hanya 270. Ya, tapi ini sudah mending ini tambahan 270 daripada misalnya waktu satu orang ini nambah ke dua orang, marginalnya kan 250. Oh, berarti ini masih oke lah ya kita 4 orang karyawan misalnya ya. Kalau nambah satu lagi 5 orang gimana ya? Ah, ini sudah mulai turun. Ini mulai kita pertimbangkan untuk efisiensi, untuk menekan beban-beban biaya operasional kita. Ya. Oke, meskipun memang total produksinya semakin naik, semakin naik. Lah, ini masuk ke analisis kecukupan kebutuhan atau permintaan konsumen. Ya, misalnya konsumen tuh mintanya 1.500 nih. Oke, kita kalau gitu pakainya outsource. Karyawan yang tidak tetap. Freelance. Jadi kita punya 4 karyawan tetap. Yang ini 4 lagi, nomor 5, 6, 7, 8 ini freelance. Kalau ada pesanan 1.500, udah gitu aja. Nah, itu merupakan analisis dan strategi ya. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian rata-rata produksinya, nah itu total dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Lihat rata-ratanya pun juga terlihat menurun rata-ratanya. Ya, di awal memang meningkat cukup signifikan ya. Rata-ratanya dari 150, 200, 270. Nah, di sini mulai turun ya. Mulai turun sampai kalau diterus-teruskan ya minus ya, seperti tadi. Jadi tahapannya di sini ada 3 tahap ya. Kita perlu melakukan analisis bagaimana sih dalam bisnis, dalam usaha itu kita bisa memberikan komposisi yang pas gitu. Kita tetap baik ke karyawan, karyawan tidak overload, tidak kecapean, udah kecapean pol sehari 12 jam, gajinya kecil lagi. Lah itu juga salah, seperti itu ya. Nah, jadi produksi marginal adalah tambahan produksi tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel. Nih, oke? Udah paham ya? Nah, segitiga ini maksudnya selisih. Nah, ini dikurangi ini selisih. Nah, produksi rata-rata, nah tadi ya, produksi rata-rata itu juga ada eh, perhitungannya dari total produksi TP dibagi dengan jumlah tenaga kerja atau labornya. Tuh. Nah, seperti apa sih grafik? Yang pertama, total produksi. Yang kedua adalah grafik rata-rata. Yang ketiga adalah grafik produksi marginal. Nah, yang pertama teman-teman, total produksi, nah hijau ini TP akan selalu meningkat sampai titik tertentu, ya, sampai titik tertentu. Nah, bedanya marginal produk dengan marginal utility kemarin, karena memang di dalam eh, melakukan produksi itu pasti ada pertimbangan yang lebih teliti, ya. Jadi marginal produk itu pasti akan naik dulu. Karena kalau langsung turun itu seperti marginal utility-nya konsumen, ya langsung turun. Itu pasti perusahaan akan lesu, ya menjadi malas akan memproduksi. Nah, lah itulah bisa kita nalar ya, bisa kita nalar. Jadi di sini grafik marginalnya juga naik dulu, naik dulu. Jadi tambahan-tambahan tenaga kerja ini membuat produksinya juga naik, ya meskipun hanya sedikit, ya sampai di titik 3 ini misalnya, kemudian turun, ya. Yang warna biru ini adalah average produk rata-ratanya, rata-rata. Nah, total produksi dibagi dengan jumlah labornya, ya tenaga kerja itu adalah mencapai puncak di titik 4 seperti analisis yang saya berikan tadi. Ya, nggak apa-apa lah kita nambah 1 orang lagi. Karena kalau 3 orang, misalnya dia benar-benar kecapean, terforsir, keempat pun meskipun marginalnya turun, ini ya, turun dari 410 ke 270, turunnya banyak banget. Tapi ini sudah cukup lumayan dibanding kenaikan waktu 2 orang pekerja itu 250. Nah, ini udah 270. Itu bisa dilihat dari grafik. Itulah teman-teman, kemarin saya beberapa kali sampaikan membuat grafik itu tolong yang teliti. Skalanya diukur benar dengan penggaris. Kenapa? Karena dengan melihat kurva ini dengan secara cepat, kita udah langsung ngambil kebijakan. Daripada harus membaca ini satu persatu loh. Ya nggak apa-apa sih kalau mau membaca tabel. Tapi dengan melihat kurva, seret, nah bisa kita lihat.
Oke, berarti kita bisa memaksimalkan di 4 tenaga kerja, ya. Kalaupun kita perlu 8 tenaga kerja, maka yang 4 ini kita akan freelance untuk menekan biaya gaji, biaya operasional. Misalnya seperti itu, teman-teman ya. Oke, ini ada contoh soal data unit dan data tenaga kerja ya. Dalam usaha bidang produk pertanian, jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi seperti tabel. Yang pertama, hitunglah produksi marginal dan produksi rata-ratanya. Bisa ya? Nah, bisa ya dikerjain ya. Oke. Ini nanti ditulis di buku. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah akan kita bahas ya. Jadi marginalnya berapa? Ini 1 ke 4 ini marginalnya 3, 4 ke 9 marginalnya 5 dan seterusnya. Rata-ratanya berarti totalnya ini ya total ya ini produksi unit dibagi labor. Jadi rata rata-rata ya ini 1, 2, 9 dibagi 3, 3, 4, 20 bagi 5, 5 semakin turun. Itu. Kemudian yang nomor 2 pada tingkat penggunaan tenaga kerja berapa orang, produksi marginalnya mencapai maksimal. Jadi marginalnya maksimal. Nah, yang selisih unitnya ini yang paling besar. Kira-kira yang mana selisihnya? Ini berapa selisihnya? 3, 5, 7, 4. Berarti di 3 orang ini ya sepertinya. Nah, oh 4. 4 tenaga kerja ya. Selisihnya adalah 7 marginalnya. Kemudian lukiskan kurva produksi total, produksi marginal, dan juga produksi rata-rata. Ya, teman-teman ya. Insya Allah udah ada panduannya. Teman-teman menulis ulang di buku catatan supaya kalau memperhatikan, menulis, dan menghitung itu kemudian semakin masuk materinya. Nih, sudah ada panduannya tuh. Ya, baik insya Allah untuk em, pertemuan berikutnya akan kita bahas teori produksi dengan 2 faktor yang berubah. Jadi sebelumnya tadi kita hitung-hitungan, kita gambar itu dengan teori produksi 1 faktor aja yang berubah, yaitu tenaga kerja. Sampai sini saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.